Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak semuanya? Sehat nak? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Baik nak bapak semuanya, pada pertemuan kali ini kita kembali mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang subtema kisah keteladanan Wali Songo. Baik, anak-anak Bapak semuanya, pada sekarang ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Maka dari itu kita tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan cara tetap menerapkan protokoler kesehatan COVID-19, yaitu dengan cara mencuci tangan, kemudian yang kedua memakai masker, kemudian yang ketiga kita menjaga jarak. Nah, anak-anak Bapak semuanya, dengan kita menerapkan protokol kesehatan ini, maka insya Allah kita akan terhindar dari virus COVID-19. Anak Bapak semuanya, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan karuniakanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik, anak-anak Bapak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran ke-10, yaitu tentang kisah keteladanan Wali Songo. Yaitu subtemanya adalah tentang kisah teladan Wali Songo. Anak Bapak semuanya, silakan kamu perhatikan ya, simakkan materi kita hari ini. Baik anak Bapak semuanya, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang keteladanan Wali Songo. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.21, yaitu memahami kisah keteladanan Wali Songo. Anak-anak Bapak semuanya, di sini kita ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat menelaah pengertian Wali Songo dengan benar. Tujuan yang kedua adalah melalui metode diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis kisah keteladanan Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat dengan benar. Tujuan yang ketiga adalah melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat menjelaskan keteladanan Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Anak Bapak, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 4 Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Untuk 5 Wali Songo yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi anak Bapak semuanya, silakan Ananda pahami tujuan dari pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan pembelajaran, anak Bapak dapat menelaah pengertian Wali Songo dengan benar, kemudian dapat menganalisis kisah keteladanan Wali Songo, kemudian anak Bapak juga dapat menjelaskan nanti keteladanan Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Anak-anak Bapak, ayo amati gambar di bawah ini. Ayo nak, kamu perhatikan gambarnya, kamu lihat gambarnya. Bapak yakin sebelum pertemuan ini, kamu sudah ada membaca ya, ada melihat gambar tentang Wali Songo. Nah sekarang, ayo amati nak, gambar di bawah ini. Gambar 1 kira-kira Wali Songonya siapa ya namanya? Kemudian gambar 2, Wali Songonya siapa ya? Kemudian gambar yang ketiga, Wali Songo apa ya? Nah, kemudian yang keempat juga seperti itu. Wali Songo. Wali Songo, siapa nama Wali Songonya? Enak ya? Nah, silakan kamu amati gambar di bawah ini.
Baik, Bapak, nama wali pada gambar sebelumnya tadi adalah gambar 1 itu adalah gambar Sunan Gresik, ya. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gambar Sunan Ampel. Dan gambar yang ketiga itu adalah Sunan Bonang. Dan yang keempat adalah gambar Sunan Derajat. Jadi anak Bapak semuanya dengan melihat gambar, anak Bapak harus tahu ya bentuk wajah dari wali kita, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Enak ya? Baik anak Bapak semuanya, kita masuk kepada pengertian Wali Songo. Wali Songo adalah 9 wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur. Daerahnya adalah Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban. Kemudian di Jawa Tengah, daerahnya adalah Muria, Kudus, Demak. Dan di Jawa Barat, daerahnya adalah Cirebon. Kita masuk kisah teladan yang pertama ya, yaitu teladan Sunan Gresik. Nah, kita terlebih dahulu mengenal Sunan Gresik. Nah, Bapak semuanya, nama asli Sunan Gresik itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14 dan beliau wafat di Desa Gapura, yaitu di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Adapun kisah keteladanannya adalah yaitu semangatnya dalam mendakwahkan Islam itu sangat tinggi. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Nah, Sunan Gresik ini juga mengajarkan cara-cara baru dalam bercocok tanam kepada rakyatnya. Kita masuk kisah teladan Sunan Ampel, ya. Nah, Bapak, Sunan Ampel ini lahir di Campa, ya, pada tahun 1401 Masehi. Nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau merupakan putra Sunan Gresik dan Dewi Candraulan. Sunan Ampel ini dianggap sesepuh oleh para wali lainnya. Nah, Bapak, adapun kisah keteladanan yang menarik dari Sunan Ampel ini adalah ketika Sunan Ampel ini berdakwah kepada Prabu Brawijaya, meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam. Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Nah, Bapak, Sunan Ampel ini mengajarkan falsafah Mohlima. Yang dimaksud dengan Mohlima itu adalah yaitu tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Yang pertama, mohmain, artinya jangan bermain judi. Yang kedua, mohgomble, mabuk-mabukkan. Yang ketiga, mohmaling, mencuri. Yang keempat, mohmadat, menghisap atau candu ganja. Yang kelima, mohmadon, yaitu berzina. Nah, Bapak semuanya, Sunan Ampel ini wafat pada tahun 1478 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Baik, anak Bapak, kita masuk kisah yang ketiga ya, yaitu kisah teladan Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel yang memiliki nama asli yaitu Maulana Makhdum Ibrahim dan sekaligus menjadi muridnya. Dia lahir di Bonang, Tuban pada tahun 1465
dan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Adapun kisah keteladanan dari Sunan Bonang adalah yaitu cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang dalam berdakwah itu sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Karya seni Sunan Bonang adalah Suluk Wijil dan Tembang Tombo Ati. Baik, nah Bapak, kita masuk kisah yang keempat ya pada pertemuan ini, yaitu kisah teladan Sunan Derajat. Nah Bapak, Sunan Derajat ini adalah putra dari Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Syarifuddin atau Raden Qasim. Nah Bapak, adapun kisah keteladanannya adalah yaitu cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat ini berdakwah juga dengan menggunakan kesenian, yaitu tembang macapat pangkur, disebut sebagai ciptaan dari Sunan Derajat. Baik anak Bapak semuanya, adapun pesan moral dari kisah keteladanan Wali Songo yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, ayo kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Wali Songo. Yang kedua, pesan moralnya adalah berkatalah dengan perkataan yang baik, karena itulah perkataan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, jika ada teman kita yang masih belum sholat, maka harus kita ingatkan dan kita ajak untuk sholat berjamaah di masjid. Pesan moral keempat adalah, jika teman kita ada yang berbuat tercela, mari kita ingatkan dan kita nasihati dengan baik dan santun. Mudah-mudahan teman kita yang berbuat tercela tersebut dapat berubah tingkah lakunya. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya atas perhatiannya. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak Bapak, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau disajikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan dapat merubah diri kita dari yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu tentang keteladanan Wali Songo. Nah Bapak semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.